Awal mula terbongkarnya kasus pembunuhan yang dilakukan Tohari alias Mbah Slamet karena adanya laporan kehilangan dari anak Parianto yang berinisial GE, warga Sukabumi, Jawa Barat. Parianto adalah korban dukun tipu-tipu Mbah Slamet. Dirinya tewas akibat meminum racun yang telah disiapkan oleh Mbah Slamet. Sebelum Parianto meregang nyawa, dirinya sempat mengirimkan pesan singkat dan pesan suara kepada sang anak. Sesekali sang anak pernah juga diajak Parianto mengunjungi rumah Mbah Slamet. Bagaimana cerita sesungguhnya? Kepada kami, keluarga Parianto membagikan kisahnya. Pak Parianto ini, tahu nggak sih kalau Bu Trisna tuh alasan Pak Parianto tuh sampai datang ke Mbah Slamet, bahkan informasi sampai 5 kali lebih bahkan. Itu karena sih Bu, sempat tahu nggak cerita soal itu? Kalau yang saya tahu dari sifat dia itu memang orangnya yang selalu penasarannya tinggi gitu kan. Mungkin dia saat itu terpengaruh juga karena memang dibawa rekannya, dibawa temannya itu kan yang bagian marketing itu. Ya mungkin dari situ penasaran karena mungkin dikasih harapan juga kali ya, banyak yang terlalu diyakinkan juga mungkin ya. Tapi sebetulnya dari anak saya itu udah sering ngingetin gitu sama ayahnya itu, udah bahkan jangan kesana lagi. Bahkan itu yang dia sampai pergi ke sana sendiri tanpa bilang kasih tahu sama anaknya aja. Karena mungkin dia ngerasa takut dilarang sama anaknya. Karena kalau misalnya anak-anaknya pada tahu itu pasti marah gitu. Karena udah jelas melarang jangan kesana lagi. Karena bujuk rayu untuk dapat menggandakan uang sebanyak-banyaknya, akhirnya Parianto pun tunduk bujuk rayu Abidin. Bagi keluarga Parianto, Abidin merupakan bagian dari sindikat Mbah Slamet yang ditugaskan untuk mengajak orang. Sebelumnya sempat kenal nggak sih sebetulnya Bu Trisna antara Mbah Slamet sama Pak Parianto? Oh enggak, yang saya tahu dari anak saya itu yaitu lewat perantara orang diajak gitu loh, niatnya mungkin silaturahmi. Setelah dari situ mungkin dikasih tahu begini begitunya, saya nggak tahu lah sampai akhirnya suami saya tergiur gitu ya istilahnya. Mungkin juga karena rasa penasarannya yang tinggi gitu ya, karena memang saya tahu banget karakter dia waktu dari dulu. Dia memang orangnya kalau suatu apa-apa itu selalu penasaran gitu. rekannya ini siapa? Anak saya cerita itu siapa? Abidin, ya panggilnya Udin gitu. Katanya bagian ininya, marketingnya katanya, yang mengiklankan, iya itu. Berawal dari situ sama orang itu akhirnya diajak silaturahmi langsung gitu ke Mbah Slamet. Tapi sih yang saya dengar kabarnya kan katanya ada iklannya juga di Facebook, ya mungkin berawal dari Facebook mungkin karena kan bapaknya juga ayahnya juga belum, istilahnya tidak semua bercerita mungkin ya. Jadi anak saya itu bercerita sama saya ya sepengetahuan anak saya saja. Jadi kalau misalnya anak saya lagi dibawa ayahnya, saya kan pasti tanya, kamu kemana, kamu ngapain aja di sana gitu. Begitu dengar ceritanya, wah udah nggak beres nih gitu. Makanya saya bilang sama anak saya, tolong kamu harus hati-hati, waspada, dan kamu harus ingatkan sama ayah kamu. Kalau bisa jangan deh temuin lagi yang kayak gitu-gitu, bahaya. Saya udah mengingatkan, dan anak saya pun nurut lah gitu, sering mengingatkan gitu. Cuman katanya bosan, katanya nggak didengar. Makanya pas ayahnya itu pergi sendiri tanpa sepengetahuan anak saya dan tanpa sepengetahuan kakaknya juga yang perempuan, karena kalau tahu itu pasti dilarang. Iya, pasti dilarang keras, iya. Isi pesan singkat yang sempat viral inilah yang menghantarkan Mbah Slamet kini mendekam di dalam penjara Polres Banjarnegara. Tak hanya pesan singkat, Parianto pun sempat mengirimkan pesan suara. Di dalam pesan suara tersebut, Parianto menceritakan tentang posisi dirinya saat itu, baik keberadaan maupun kondisinya. Jadi pada awalnya itu di hari tanggalnya saya lupa ya, kurang pasti. Di hari Rabu tengah malam itu anaknya korban dapat chat WA dan voice note dari korban, dari ayahnya. Tengah malam tuh jam berapa Pak? Sekitar jam dini hari jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 dini hari? Iya gitu kan. Itu hari Rabu ya Pak ya? Kamis berarti masuknya Kamis. Oh Kamis, Ya. tanggal? Lupa saya tanggalnya. Oke, tanggal Februari, lupa. ya. Oke, artinya terima voice note dari anaknya, dan isi voice note itu apa Pak? Voice note itu dia mengutarakan kejadian dia di sana. Gitu, dia sempoyongan sampai dia habis dikasih minum itu air pokari gitu kan, dikasih apa, teman dia mengakui dia mengutarakan sempoyongan, pusing kepala. Jadi dia pengennya tuh dia supaya anaknya nyusul ke sana membawa aparat. Oke. Gitu.